wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Dewi Fitria. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju, bisa disebut juga STIKIM. Saya prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang masa dewasa awal. Nah, di sini udah ada yang tahu belum masa dewasa awal itu dari umur berapa sampai umur berapa? Sebelum kita langsung masuk materi. Nah, kalau belum ada yang tahu, ditonton terus ya videonya, jangan di-skip. Soalnya di sini akan menarik masa dewasa awal dari umur berapa sampai umur berapa, dan penyebab menopause dan andropause. Jangan lupa di-skip, ditonton terus. Langsung aja masuk ke materi. Nah, di sini masa dewasa awal itu dari umur 19 sampai umur 39 tahun. Nah, di sini ada tentang kondisi fisik. Nah, kondisi fisik itu usia puncak dari kesehatan, kekuatan, energi, dan ketahanan tubuh. Nah, ada faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan. Nah, itu ada faktor kecelakaan, yaitu pembunuhan dan bunuh diri. Ada faktor genetik. Nah, ada faktor gaya hidup. Nah, faktor gaya hidup itu terbagi menjadi 6, yaitu makanan atau diet. Yang kedua itu obesitas. Yang ketiga itu ada aktivitas fisik atau olahraga. Yang keempat itu merokok. Nah, yang kelima itu konsumsi alkohol. Dan yang terakhir itu penggunaan obat-obatan. Nah, langsung lagi ada faktor tingkat pendapatan dan pendidikan, yaitu ada tentang kemiskinan. Nah, kemiskinan itu nutrisi buruk, polusi berlebihan, tingkah laku kekerasan, dan keterbatasan akses perawatan kesehatan. Nah, ada tingkat pendidikan. Nah, tingkat pendidikan itu berhubungan dengan perhatian pada masalah kesehatan dan perawatan. Selanjutnya itu ada faktor gender. Faktor gender itu ada wanita, harapan hidup lebih tinggi, atau tingkat kematian lebih rendah. Dibandingkan pria itu dipengaruhi proteksi genetik dan psikososial dan budaya. Nah, ada faktor hubungan personal, yaitu orang yang menikah, terutama pria, memiliki kesehatan fisik dan fisiologis yang lebih baik daripada yang tidak menikah atau bercerai. Nah, selanjutnya itu ada masalah seksual atau reproduksi. Ada yang bisa disebut juga PMS. PMS itu sakit kepala, cemas, depresi, dan lain-lain. Itu yang dirasakan ketika wanita sedang PMS. Nah, ada tentang STDs, yaitu Sexually Transmitted Disease. Nah, itu rentan karena perilaku seksual yang dilakukan. Nah, penyakit-penyakitnya itu ada tentang AIDS. Nah, AIDS itu penularan melalui hubungan heteroseksual semakin meningkat, terutama pada wanita. Nah, ada masalah tentang infertil. Infertil pada pria itu yaitu produksi sperma kurang atau sperma tidak dapat berenang mendekati rahim. Nah, kalau pada wanita itu tertutupnya saluran tuba falopi, tidak diproduksinya telur dalam rahim, atau keadaan telur tidak normal, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu ada tentang cinta. Nah, cinta itu ada tentang teori cinta dari Sternberg. Nah, ada 3 komponen cinta. Yang pertama itu intimasi, yang kedua itu passion, yang ketiga itu komitmen. Nah, di sini ada yang mau tahu nggak tentang teori cinta dari Sternberg? Nah, kalau mau tahu ditonton terus, jangan di-skip ya videonya. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama dulu. Yang pertama itu ada intimasi. Intimasi itu ada tentang elemen emosi, yaitu saling terbuka, hubungan yang sangat hangat, dan saling percaya satu sama lain. Nah, yang kedua itu ada passion. Passion itu tentang elemen motivasi, yaitu didasari dorongan dari dalam, mengubah rangsangan fisiologis ke keinginan seksual. Nah, yang ketiga itu ada tentang komitmen, yaitu elemen kognitif, yang disebut juga dengan keputusan untuk mencintai dan tetap bersama dengan orang yang dicintai. Orang cenderung untuk memilih partner yang seperti diri mereka. Nah, ada selanjutnya itu tentang cinta. Ada 8 tipe dalam hubungan cinta. Nah, di sini saya nggak menjelaskan semua 8 tipe cinta itu, tapi saya akan menjelaskan sebagian. Nah, yang pertama itu tentang non-love. Non-love itu hubungan biasa tanpa komponen cinta. Yang kedua itu ada linking. Linking itu komponen intimasi. Yang ketiga itu ada empathy love, yaitu komitmen. Nah, yang keempat itu ada infatuation, yaitu passion. Maaf nih ya, saya kurang bisa bahasa Inggris, jadi ngomong bahasa Inggris itu bebelit. Nanti kalau misalnya kurang jelas, bisa dilihat dari layar sebelah sini ya. Nah, yang selanjutnya itu ada tentang
Seksualitas. Seksualitas itu pandangan mengenai hubungan seks, yaitu reproduksi. Hubungan seks hanya dibolehkan untuk mereka yang sudah menikah dengan tujuan untuk memiliki anak. Nah, ada rekreatif, yaitu hubungan seks sah-sah saja bila dilakukan dengan senang hati dan tidak menyakiti orang lain. Nah, relasional itu dilakukan atas dasar cinta walaupun tidak terikat pernikahan. Nah, saya akan menjelaskan tentang hubungan seksualitas dilakukan sebelum menikah. Nah, kenapa keseringan orang muda tuh menikah, terus dia melakukan hubungan seksualitas itu sebelum dia menikah sama perempuan itu. Nah, ketika dia sudah melakukannya sebelum menikah, dia akan merasa bosan ketika nanti mereka melakukannya setelah menikah. Nah, suami-suami itu akan mencari kepuasan seksualitas itu di orang lain dan yang belum pernah mereka lakukan sama perempuan itu. Nah, makanya banyak sekali laki-laki di luar sana mencari kepuasan kepada orang lain, bukan kepada istrinya. Nah, ada tentang gaya hidup. Nah, gaya hidup itu ada 3. Ada single life, yaitu melajang, atau bisa disebut juga menunda untuk menikah atau tidak menikah. Nah, dipengaruhi oleh kesempatan karir, berpergian keluar. Nah, ada kebebasan seksual dan gaya hidup, berkurangnya tekanan sosial untuk menikah, misalnya kayak tidak didesak untuk menikah, takut perceraian, kayak trauma kalau dia pernah melihat orang tuanya bercerai, terus sulit mendapatkan pasangan yang cocok, yang klop, yang bisa menerima dia apa adanya. Nah, yang kedua itu ada tentang homoseksual, yang itu bisa disebut juga dengan gay atau lesbian. Proses menunjukkan diri sudah semakin lebih terbuka. Nah, yang terakhir itu ada cobi station. Nah, itu hidup serumah tanpa menikah, hal yang umum dan normal di beberapa negara. Alasan belum siap menikah, tetapi kebutuhan seks mendesak. Nah, yang ketiga itu sebagai percobaan pernikahan atau pengganti pernikahan, pergeseran norma atau nilai agama. Nah, di sini ada tentang pernikahan. Pernikahan itu apa sih? Pernikahan itu bersifat universal untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, emosional, seksual, sosial, dan kebutuhan untuk membesarkan anak. Nah, ada usia untuk menikah bervariasi pada negara, industri lebih lambat. Nah, sebaiknya kita itu mencari pasangan itu harus umurnya lebih tua dari kita. Contohnya, umur saya yang akan menikah tuh 20. Nah, kita mencari suami dari kita tuh lebih beda dari umur 3 tahun sampai 10 tahun. Itu nggak masalah karena akan berpengaruh ketika nanti tua. Misalnya kita perempuan itu awal menopause itu umur 40 tahun. Nah, laki-laki itu menopause umur 60 tahun. Ketika kita sudah menopause duluan, terus kita mencari pasangan umur yang seumuran dengan kita, ketika dia menginginkan berhubungan, ketika kita berhubungan kita sudah terasa capek karena kita setelah menopause, nah suami kita akan mencari kebutuhan seksual di luar sana ketika kita tidak dapat memenuhi kebutuhan seksual mereka. Makanya kita harus mencari pasangan yang umurnya lebih dari kita 3-10 tahun, itu tidak akan masalah. Nah, selanjutnya itu ada tentang frekuensi hubungan seksual menurun dengan bertambahnya umur dan hilangnya kenikmatan. Nah, yang terakhir itu ada kesuksesan dalam pernikahan tergantung pada komitmen dan pola interaksi yang menetap pada saat dewasa muda, usia menikah, perbedaan harapan, komunikasi, pengambilan keputusan, penanganan konflik dalam rumah tangga, tingkat ekonomi. Nah, ketika kita menjadi orang tua setelah menikah itu, ada semakin banyak wanita yang memilih untuk memiliki anak sedikit, menunda memiliki anak, atau tidak memiliki anak sama sekali. Nah, ada pria ingin punya anak lebih banyak tapi kurang berperan dalam pengasuhan anak. Yang ketiga itu ada kepuasan perkawinan menurun pada selama tahun-tahun pengasuhan anak, harapan dan pembagian tugas dalam meningkatkan kepuasan pernikahan. Nah, itu bisa disebut juga ketika kita telah mempunyai anak, kita merasa terbebani oleh tangisannya karena kita belum siap. Jadi kayak pengasuhan, penurunan, perkawinan, kayak melakukan hubungan seksual itu akan menurun. Nah, kebanyakan pria itu lebih percaya kepada istri untuk mengurus anak. Nah, ketika istri itu terlalu capek mengasuh anak sendiri, makanya banyak banget perempuan istri-istri di sana ingin memiliki anak sedikit atau menunda, tapi suami itu ingin memiliki anak banyak. Nah, pasangan yang bekerja, beban dari gaya hidup pasangan yang sama-sama bekerja lebih berat pada wanita karena ketika suami sama istri bekerja, tapi istri setelah pulang kerja itu tetap mengurus anak, sedangkan suami itu tidak. Nah, ketidakseimbangan dalam pembagian pekerjaan yaitu sumbangan pasca stres pernikahan.
Nah, selanjutnya itu ada tentang perceraian. Faktor penyebab peningkatan kebebasan wanita di bidang finansial. Kesadaran jika memiliki anak akan meningkatkan konflik antar pasangan dan harapan bercerai semakin membesar, yang menghasilkan periode penyesuaian dan yang menyakitkan tergantung pada bagaimana perceraian ditangani, perasaan mereka terhadap diri sendiri dan mantan pasangan, kelekatan dari pasangan yang terdahulu, yaitu penyesuaian semakin membaik dengan bertambahnya waktu. Nah, ada yang ketiga yaitu sebagian besar yang bercerai akan menikah lagi, yaitu pernikahan berikut lebih stabil. Yang keempat itu keluarga tiri perlu penyesuaian. Wanita cenderung lebih memiliki kesulitan menjadi orang tua tiri dibandingkan dengan pria. Nah, cukup sekian materi dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.